Ya, minasan konnichiwa. Genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Watashi mo genki desu. Ya, minasan. Kali ini kita akan belajar bab 14 ya. Oke, bab 14 ini ya, pada bab kali ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk T ya, perubahan kata kerja ya. Yang kita akan pelajarin kali ini adalah bentuk TK ya, atau bentuk T ya. Kata kerja ya, kata kerja. Oke, dalam bahasa Jepang, kata kerja terdiri dari 3 bagian ya. Kata kerja itu ada 3 bagian. Ada kata kerja satu, kata kerja kedua, sama kata kerja ketiga. Jadi minasang itu harus tahu dulu mana yang masuk golongan kata kerja satu, mana yang masuk golongan kata kerja kedua, mana yang masuk golongan kata kerja ketiga. Ya, jadi minasang harus pahami itu dulu sebelum masuk ke bab ya. Sebelum masuk ke bab itu minasang harus pahami itu terlebih dahulu. Ya, minasang. Oke. Jadi kita mulai langsung saja dengan kata kerja yang pertama ya. Kata kerja satu selalu berakhiran dengan vokal i sebelum mas ya. Jadi kata kerja yang golongan pertama itu biasanya berakhiran dengan i sebelum mas ya. Sebelum mas itu ada vokalnya itu i ya. Contohnya ya nih dia. Kakimas, ikimas, isogimas, nomimas, kaerimas, kaimas, kashimas, machimas, yobimas, dan lain-lain. Masih banyak yang masuk golongan pertama. Itu contohnya saja ya, minasan. Oke, untuk perubahannya. Oke, perubahan bentuk TK-nya. Oke. Ya, vokalnya yang i ciri nih ya, sebelum mas itu yang i ciri itu jadinya at. Ya. Kaimas jadinya kate. Machimas jadinya mate. Kirimas jadinya kitte. Nih, minasan. Kirimas jadinya kitte. Jadi misalkan apalagi Sagasimas itu maksudnya ke sini ya, minasan, ke simas yang pertama. Tapi untuk yang ini kita akan bahas yang i ciri dulu ya. Jadi vokal yang berakhiran i ciri itu jadinya at. Nih, minasan, jadinya at. Kaimas kate, nemachimas mate, kirimas kite gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah bi ni mi. Jadi akhiran bi ni mi sebelum mas itu ada bi ni mi ya. Ya. Jadinya ende. Ya, walaupun D ya kan, walaupun D tapi dia masuknya golongan tetap TK. Ya, minasan jangan salah paham nanti jadinya DK lagi nggak ada. Maksudnya tetap bentuk TK. Oke. Contohnya yobimas, yonde. Shinimas, shinde. Nomimas, nonde. Jadi ichiri ete binimi jadinya ende. Nah, gi ya berakhiran gi, contohnya tadi isogimas ya kan. Isogimas jadinya ide. Minasan gi jadinya ide. Nah, ini beda nih. Bukan ade lagi tapi ide. Gi-nya itu jadi ide. Lihat. Isogimas, isoide. Isogimas, isoide. Terus lanjutnya yang bentuk ki, contohnya kakimas, kikimas gitu ya. Itu jadinya ite. Ite. Ki-nya berubah jadi ite. Contohnya kakimas jadinya kaite. Kakimas, kaite. Oke, untuk simas yang kata kerja pertama. Kenapa saya bilang kata kerja yang pertama? Karena yang ada simas-simasnya ini nanti di bab 20, bab-bab selanjutnya itu ini masuk golongan yang pertama. Nanti perubahannya beda. Ya. Nanti minasan akan belajar di bab-bab selanjutnya. Yang harus minasan tahu ya, bentuk-bentuk ini masuknya kata kerja pertama ya. Simas jadi site. Contohnya kasimas, kasite. Kasimas jadinya kasite. Sagasimas jadinya sagashite. Sashimas jadinya sashite.
sashite. Minasan. Terus shimas yang kata kerja ketiga, bedanya apa sensei? Kalau shimas yang kata kerja ketiga itu kata benda disimaskan. Benkyo, pelajaran, benkyo shimas. Soji, bersih-bersih, soji shimas. Ya kan? Jadinya renraku, renraku shimas. Ya kan? Spotsu, spotsu shimas. Kayak gitu. Nah, ini yang shimas-shimas itu ya sama seperti yang kata kerja yang pertama, kata kerja yang shimas yang pertama, shite jadinya. Ya. Benkyo shimas jadinya benkyo shite. Soji shimas jadinya soji shite. Renraku shimas jadinya renraku shite. Nah, untuk kimas datang. Jadi kimas itu minasan ada dua arti ya bahasa Jepang ya. Ada artinya datang, ada artinya memakai baju, kimas. Sama-sama kimas tapi kanjinya beda. Ya. Untuk kimas yang datang jadinya kite. Minasan. Kimas jadinya kite. Sama sih sebenarnya yang kimas memakai juga jadinya kite. Cuman nanti di bab 20-nya ada perbedaan nanti. Ya sama-sama kite cuman kanjinya saja yang beda. Oke. Lalu ikimas ya, ikimas pergi ya, karena ikimas ada dua. Ikimas yang pertama itu pergi, yang kedua itu hidup. Ya, ikimas yang pertama itu pergi, yang kedua hidup. Ya, hidup nih kita nih hidup. Ikite iru, yes, hidup. Ya. Ikimas jadinya ite. Loh, sensei kenapa kok nggak jadinya ite gitu? Ini khusus ya, makanya saya bilang khusus, saya tulis di sini nih khusus dia ite. Jadinya ite, bukan ite jadi ite. Khusus dia ikimas pergi ya. Nah, kalau biar gampangnya yang ngafalinnya ya, ada lagunya nih minasan. Ichirite bini minde gide kite shimashite kimas kite ikimasu ite gitu. Jadi biar gampang, jadi ichirite bini minde gide kite gitu ya. Shimashite kimas kite ikimasu ite gitu. Jadi biar gampang ngafalin pakai lagu ini ichiri. Oh, jadinya ini gitu. Misalkan binimi jadinya ini gitu jadinya. Itu lebih gampang kita kalau kita menghafalkan dengan lagu gitu ya. Ya, sugi minasang, kalau sudah paham yang ininya, minasang baru bisa membuat bentuk kalimat dengan bentuk TK. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar dengan yang kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua ini sangat gampang minasang. Karena hanya menghilangkan masnya saja. Ditambah T, udah itu aja. Contohnya tabemas tabete. Ya. Agemas agete. Nemas nete. Mimas mite. Karimas karite. Okimas okite. Okimas bangun. Okimas meletakkan, satu, kata kerja satu, jadinya oite. Okimas bangun, kata kerja kedua, jadinya okite. Karimas sensei, ini karimas kok jadinya karite sensei, bukannya kate. Nah, dia masuknya di sini nih ya. Perhatian nih, ada beberapa kata kerja yang berakhiran vokalnya i ya. Vokalnya itu akhirannya i, bukan i tapi vokalnya i, tetapi masuk kategori kata kerja kedua. Ya, jadi ada beberapa kata kerja yang akhiran vokalnya i, harusnya kan masuknya kata kerja pertama tuh. Tapi dia masuknya kata kerja yang kedua. Contohnya ya. Contoh. Karimas, saya bilang tadi karimas, ikimas. Ikimas, maaf. Ikimas hidup ya. Ikimas hidup. Ikimas hidup. Tarimas. Tarimas cukup ya. Abimas mandi ya. Okimas bangun. Dekimas ya. Bisa tuh. Jadi orimas turun. Karena ada orimas melipat, ada orimas turun ya. Orimas turunnya itu masuk kata kerja kedua ya. Ochimas, ochiru jatuh. Dan mimas nemas itu masuknya kata kerja ke dua. Jadi cuman dihilangin masnya saja. Jadi misalkan karimas karite, ikimas hidup ikite, tarimas tarite, abimas abite, okimas okite, dekimas dekite,
orimas, orite, ochimas, ochite, mimas, mite. Nih, kalau sudah bisa paham semua nih dari yang perubahan bentuknya ini, minasang baru masuk ke pola kalimat, ke bumponya, baru bisa. Karena kalau belum paham, minasang ya akan bingung gitu loh. Kok bisa jadi kayak gini, kok bisa jadi kayak gini gitu ya. Jadi bingung sendiri minasangnya. Ya. Oke. Kalau sudah paham, oke, kita mulai saja yang pola kalimatnya. Ja, ikimasho. Pola kalimat yang pertama ya, membuat kalimat dengan bentuk te kudasai. Te kudasai. Jadi teke tambahin kudasai, te kudasai. Ya. Kata benda lalu partikel. Kata kerja bentuk te kudasai, artinya tolong. Ya, tolong atau silakan gitu ya. Contoh kalimatnya, konomizu wo nonde kudasai. Tolong minum air ini. Ya. Konomizu wo nonde kudasai. Tolong minum air ini. Nonde kan dari kata nomimas nonde kudasai. Ingat, walaupun D tapi dia masuknya TK atau bentuk T ya. Sugi hong o yonde kudasai. Tolong baca buku. Ya. Hong o yonde kudasai. Tolong baca buku. Ya, sugi sumimasen ga enpitsu wo totte kudasai. Dari kata torimas jadinya ate, ya kan? Sumimasen ga enpitsu wo totte kudasai. Maaf, permisi ya. Tolong ambilkan pensil. Misalkan di sebelah kita ada orang pensilnya jatuh. Sumimasen ga enpitsu wo totte kudasai kayak gitu, ya. Terus dozo takusang tabete kudasai. Ya, dozo kita mempersilakan orang ya. Dozo takusang tabete kudasai. Tolong silakan makan yang banyak. Nih. Minasang. Oke, kalau sudah kita masuk ke bumpo yang kedua. Ya, ikimasho. Nani nani mashoka. Nani nani mashoka. Itu ibaratkan kalau kita gimana kalau, jadi kayak seperti saran ya, gimana kalau gitu. Biasanya orangnya itu udah sama-sama tahu kita mau melakukan apa kayak gitu biasanya ya, tapi bisa jadi tidak. Contohnya, panas nih, gimana kalau masuk ke dalam, itu bahasa Indonesianya nih. Lapar nih ya, gimana kalau kita makan sushi misalkan. Bete nih gitu kan, gimana kalau kita pergi ke taman. Nah, kayak gitu contohnya. Ya, mashoka. Bagaimana kalau ya. Kata kerja ya, su-nya hilang diganti shoka. Jadi mashoka. Nih. Jadi su-nya itu ya kan masu, ya hilang su-nya jadi shoka. Jadi mashoka. Contohnya tetsudaimasu, tetsudaimashoka. Ikimasu, ikimashoka. Hairimasu. Gomen ne. Kore wa hairimasu ne. Ja, chotto naoshimasu. Ya, hairimasu. Ne. Hairimashouka. Siapa lagi kaimas, kaimashouka. Ne. Oke, lihat contoh kalimatnya, reibungnya. Atsui desu kara mado o akemashouka. Karena panas, gimana kalau membuka jendela? Itu panas nih, misalnya gak ada AC gitu ya. Atsui desu ne, atsui desu kara mado akemashou ka, kayak gitu. Panas nih karena panas. Bagaimana kalau membuka jendela kayak gitu ya. Terus issho ni shashin o torimashou ka, gimana kalau foto bersama? Ya, bagaimana kalau foto bersama? Kayak gitu ya. Kohi o nomimashou ka, bagaimana kalau minum kopi? Kayak gitu. Misalkan kalian udah sama temen nih, bingung nih mau minum apa ya gitu ya. Terus minasang bilang, kohi o nomimashou ka? Gimana kalau minum kopi gitu kan. Nah, hai ii desu yo. Pasti gitu. Ya, jawabannya pasti seperti itu. Ya, Sugi. Ulang kalimat bumbu yang selanjutnya. Nani te imas, sedang. Nah, kalau minasang kemarin bentuk yang mas itu sebenarnya bukan sedang, itu akan terjadi. Masta lampau.
masu ya, ikimas itu sebenarnya atau tabemas itu bukan artinya sedang, tapi akan, sesuatu kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kalau teimas itu benar-benar sedang ya, sedang. Masih ya bentuk TK ya. Kata kerja bentuk TK ditambah teimas jadinya teimas ya. Kata kerja TK ditambah imas jadi teimas. Ya. Contohnya, sensei wa ima Nihongo o oshiete imasu. Sensei wa ima Nihongo o oshiete imasu. Guru sedang mengajar bahasa Jepang. Ya, guru sekarang sedang mengajar bahasa Jepang. Lagi, segi Mirasan wa ima reporto o kaite imasu. Ya. Mira-san wa ima reporto o kaite imasu. Saudara Mira, sampai lagi, sekarang sedang menulis laporan. Ya. Terus Oka-san wa ima heya o soji shite imasu. Oka-san wa ima heya o soji shite imasu. Misalkan sensei nggak pakai ima, gimana sensei? Oke, nggak apa-apa, kita hilangkan ya. Misalkan minasan mau dihilangkan nih, saya hilangkan nih. Kasang wa heao soji shite imasu, artinya sama saja, tinggal ditambahin sekarang saja. Ibu sedang membersihkan kamar, kayak gitu jadinya minasan. Ya, kalau tambahin ima tambahin sekarangnya gitu. Tapi orang tahu, ibu sedang membersihkan kamar kayak gitu. Ya. Untuk kalimat tanyanya, minasan. Kalimat nanyanya gimana sensei caranya nanyanya? Orang lagi ngapain, misalkan sedang apa? Nah, ini dia. Nani yo shite imasu ka? Bukan nani yo shimasu. Kalau nani yo shimasu ka itu akan melakukan apa? Tapi nani yo shite imasu ka, kau sedang melakukan apa? Apa yang kamu sedang lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Nani yo shite imasu ka? Seperti itu ya minasan. Oke minasan, untuk bab 14 ini tolong benar-benar minasan hafalkan kotobanya. Mana yang masuk golongan kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Jadi minasan harus hafal dulu yang mana nih yang masuk golongannya kategori tersebut, mana kategori 1, 2, 3 ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Karena kalau tidak jadinya aneh. Ya misalkan minasan pengen bilang gini, tolong pergi ite kudasai, malah jadinya ikite kudasai, tolong hidup dong, maksudnya hiduplah kayak gitu, jadinya aneh ya kan, udah salah sebut jadi beda arti nih minasan. Jadinya harus benar-benar minasan pahamin dulu nih, mana yang masuk kata kerja 1, mana yang masuk kata kerja kedua. Kalau di Mina Nihongo, di kotobanya itu ada itu ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu minasan bisa lihat di kotobanya itu ya, kotoba Mina no Nihongo. Mana yang masuk golongan 1 ada di ujungnya itu goresan 1 berarti dia kata kerja 1, goresan 2 berarti kata kerja kedua, goresannya ada 3 ya, angka Romawi ya, berarti dia golongan ke-3 gitu minasan. Nih. Ja, kyo no jougyo ga owarimashita. Nih minasan tolong diulang lagi video ini, dipahami lagi dan dicoba membuat kalimat.